Hai semuanya, Hilman Ismail di sini, teman ngobrol kamu malam ini. Hari ini gimana kabar kamu nih? Semoga semuanya aman-aman aja ya. Tapi kalau memang ternyata hari ini berjalan agak berat atau mungkin bikin kamu capek, it's okay. Makasih banyak sudah bertahan dan berjuang sampai detik ini. Sekarang kamu bisa selonjoran dulu yang nyaman, lepasin semua beban yang ada di pundak kamu, dan mari kita rehat sejenak. Selamat datang di ruang aman kita, tempat di mana kita bisa ngobrol santai dari sudut pandang yang agak berbeda, yaitu sudut pandang dari tengah. Karena jujur, gua sebagai anak tengah terbiasa ngelihat situasi itu dari berbagai sisi, mendengarkan cerita tanpa menghakimi, dan juga mencoba ngertiin posisi orang lain. So, sekarang cari posisi yang ternyaman karena obrolan hangat kita akan dimulai dari sekarang. Kamu pernah gak sih merhatiin ada sebuah jembatan yang dimana jembatan tersebut kokoh banget, yang berdiri di atas sungai yang menghubungin dua daratan besar di ujung kanan dan di ujung kirinya. Nah, setiap hari orang itu lalu lalang di atas jembatan itu. Mereka sibuk memuji keindahan kota yang ada di seberang sana, mengagumi pemandangan, keindahan yang ada di kedua ujungnya. Tapi hampir gak pernah ada orang yang sengaja berhenti di tengah jembatan cuman buat sekedar bilang, "Terima kasih ya jembatan karena sudah menopang kita selama ini." Nah, sadar atau enggak, posisi jembatan itulah yang sering dirasain sama si anak tengah. Coba deh kita lihat polanya. Perhatian orang tua itu secara alami seringkali fokus di kedua ujungnya. Di ujung satu ada anak pertama, si pembuka jalan, tempat dimana semua ekspektasi dan harapan besar orang tua itu ditaruh padanya. Nah, di ujung lainnya ada si anak bungsu, si bontot yang selalu mendapatkan kelonggaran untuk dimanja. Terus, yang di tengah ini kebagian apa? Sedari kecil, seorang anak tengah ini secara tidak langsung terlatih buat jadi penengah. Ketika ego si kakak yang ngerasa paling tua ini bertabrakan dengan ego si adik si bungsu yang harus selalu dituruti. Nah, anak tengah ini biasanya milih buat gak ikut teriak. Mereka justru belajar cara buat meredam suasana rumah biar gak makin panas. Mereka tumbuh jadi pengamat yang peka banget. Tahu kapan harus ngalah dan tahu kapan harus ngasih panggung ke orang lain demi kedamaian bersama. Makanya dari luar itu orang-orang pasti ngelihat anak tengah ini sebagai pribadi yang sangat mandiri. Tipe orang yang kalau ada masalah nih, itu ya dipikirin sendiri aja. Kalau butuh sesuatu, diusahain sendiri tanpa mau ngerepotin orang tua. Kenapa? Karena mereka tahu perhatian di rumah itu sudah cukup tersita untuk saudara-saudaranya. Mereka tumbuh jadi sosok yang tangguh, gak haus pujian, dan selalu punya cara-cara kreatif yang out of the box aja gitu. Tapi di balik kemandirian, di balik ketenangan si anak tengah,
Sebenarnya mereka itu punya beban tersembunyi yang sering kebawa sampai mereka besar. Karena dari kecil sudah terbiasa jadi jembatan yang menghubungi orang lain, mereka itu kadang lupa gimana caranya bikin batasan buat mereka melindungi dirinya sendiri. Kebiasaan selalu ngalah demi kedamaian waktu kecil, pas gede malah bikin mereka bingung dan menjadi seorang yang people pleaser. Jadi orang yang gak enakan, yang selalu bilang iya ke orang lain sambil numpuk rasa kecewa di hati sendiri. Yang penting situasi sekitarnya itu tetap aman. Mereka takut banget buat nolak, karena di kepala mereka itu konflik adalah sesuatu yang harus dihindari dengan cara apapun. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan perasaannya sendiri. Memang jadi penyeimbang dan selalu mikirin kebahagiaan orang lain itu adalah hal yang sangat mulia. Tapi kamu juga harus ingat kalau kamu itu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang yang ada di sekitar kamu. Kamu itu gak lahir ke dunia ini cuman buat jadi peredam amarah atau cuma sekedar jadi pelengkap. Tidak. Kamu itu gak harus selalu mengalah. Suara kamu itu juga penting. Keinginan kamu pun itu valid. Dan kamu juga berhak buat didengar. Bukan karena lagi berjasa jadi penengah, tapi ya memang kamu berhak didengar karena kamu adalah manusia yang utuh dan kamu itu sangat berharga. Sebelum gue tutup podcast episode ini, gue mau ngingetin sekali lagi untuk seluruh anak tengah, suara kamu itu penting, cerita kamu itu berharga, dan kamu gak pernah sendirian. Sekian, gue Hilman Ismaya, teman ngobrol kamu, pamit undur diri. Selamat beristirahat, catch you later and bye-bye.